rasa yang lebih dari ibu. Lebih ibu kayaknya. Melebihi Dari ibu. Melebihi dari ibu. Oh, oke. Boleh tahu biaya obatnya berapa? Ya saya sih beli obatin yang murah ya. Habis kalau yang mahal nggak kuat beli. Kalau nggak ada cuci beli, kalau gitu nggak ada yang nggak beli yang murah di apotek. Cuman 15.000. 15.000. Dan Jadi biayain pengobatan Ari ibu juga. ya dibantu-bantu. Kalau mama punya duit ya kasih. Siapa aja gitu, anak saya juga suka ngasih buat beli obat. Ya apa gitu. Kalau itu kakeknya berarti. Boleh saya bicara dengan bapak? Kalau bapak sendiri gimana Pak melihat keadaan Ari Pak? Ya kasihan Bapak, karena itu kan bukan kehendak dia sendiri, itu memang dari lahir seperti itu. Kita juga sudah saya perjuangkan ya, dari alternatif, ya dari dokter kan memang sudah ketahuan bahwa itu bukan penyakit, karena kelainan kulit katanya, dan juga tidak menular dan juga tidak bisa disembuhkan. Jadi dia cuma hanya bisa dikasih lotion. Lotion itu gunanya untuk biar dia bisa bergerak, bisa main, bisa makan, bisa minum, ya bisa beraktivitas seperti kita. Cuma itu kata dokter. Setelah itu juga saya berusaha ke orang-orang pintar katanya. Nah, ternyata orang-orang pintar juga bicaranya seperti itu. Dia bilang kalau dari lahir itu sulit disembuhkan. Hanya itu Pak. Anda juga sayang sekali sama Ari? Bukan sayang lagi Pak, kalau saya itu kan memang saya yang rawat. Karena saya lihat dia kalau udah kering kan pecah-pecah, terbelah-belah, berdarah seluruh tubuhnya kalau dia udah terlambat itu. Jadi harus kita segera, kita rendam di air, terus kita lap, terus kita kasih lotionnya, baru dia bisa main lagi sebentar, paling ya setengah jam gitu. Pernah nggak Pak ada teman Anda atau siapa gitu yang menghina Ari di depan Anda? Iya, kalau di depan saya sih belum pernah Pak, belum pernah ada yang menghina gitu, belum ada. Cuman bilangnya sama ibu dulu udah pernah gitu. Iya. Kalau sama saya sih nggak ada. Nggak ada. Bapak sendiri kerjanya apa Pak kalau boleh tahu? Kalau saya sih sudah nggak kerja, cuman sekarang ya dagang itulah di warung ciki-ciki gitu Pak, kecil-kecilan. Merasa beban tidak Pak? Harus ada Ari yang Anda tanggung dan Anda biayai? Ya beban sih udah pasti ada Pak, karena kan itu memerlukan biaya dari makannya, makan dia, makan saya, cucu saya aja ada 2 kan, dia 1 sama adiknya 1 gitu ya. Kalau kita bilang sering kekurangan ya manusia hidup ya mungkin memang seperti itu gitu ya. Ya jadi saya tetap bersemangat bagaimana caranya supaya jangan sampai dia kekurangan lotionnya itu Pak. Tapi kalau tadi dikatakan kan Ari belum pernah sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, gitu kan ya Pak ya? Iya. Itu ada kepikiran nggak Pak untuk manggil guru mungkin Ya. supaya ngajarin Ari di rumah? Dulu juga memang udah pernah panggil privat gitu ya, udah pernah panggil cuma beberapa bulan karena gurunya ada urusan lain jadi berhenti lagi gitu. Jadi sekarang juga dia ngaji lah, ada ngaji gitu. Oke. Ya. Kita tapi pernah dipanggil guru ya untuk ngajar ya? Iya dipanggil, bukan pernah, memang dipanggil. Baik. Saya tadi mengatakan juga ada dokter kulit juga yang mengetahui masalah dengan tentang Ari. Jadi kita mau tanya-tanya juga ini sebenarnya apa sih, lalu bisa ke siapa saja gitu ya. Asal ini ada dokter Nadia. Dok, silakan. Baik, mungkin secara gamblangnya aja dok, apa sih yang dialami Ari? Kalau tadi saya dengar sebelum saya keluar dari sini disebutkan bahwa ini erythroderma ya. Sebenarnya kalau saya lihat secara klinis ya, dan tadi sempat ngobrol juga sama Ari dan mendengar keterangan orang tuanya, sebenarnya nama penyakitnya ini ichthyosis. Ichthyosis. Ya.
Ichthyosis itu ada yang berat, ada yang ringan. Hari ini termasuk ichthyosis yang berat. Termasuk yang berat. Termasuk yang berat ya. Dan ichthyosis juga ada bermacam-macam. Ada ichthyosis vulgaris, ada ichthyosis yang tipe lamelar, ada juga yang tipe vesikulosa atau yang gelembung-gelembung. Kalau lihat secara kilas mungkin hari ini saya nggak periksa seluruh tubuh ya. Jadi kemungkinan besar sih yang tipe lamelar. Jadi memang seperti yang tadi sudah dibilang ini adalah kelainan genetik. Jadi kelainan kulit yang karena genetik atau bawaan yang sifatnya autosomal dominan. Maksudnya? Dan gejala klinisnya berupa kulitnya kering dan bersisik. Kalau di barat itu sebenarnya bukan disebut kulit ular ya, di sana sebutnya kulit ikan. Karena dari bahasa Yunani Greek, ichthyosis itu ichthys artinya ikan. Jadi seperti kulit ikan berlapis-lapis. Jadi penyebabnya adalah genetik, kesalahan genetik gitu? Iya, waktu proses di mutasi genetik waktu yang dibawa dari lahir. Dari lahir. Apakah bisa disembuhkan? Tidak bisa disembuhkan. Jadi dalam arti kita hanya mengobati secara simptomatik, mengontrol gejalanya aja untuk mengurangi keluhannya. Tadi kan suka kering gitu ya, kulitnya rasanya kering, ketarik ya. Jadi tadi mungkin kakek neneknya juga tadi udah mengerti ya bahwa nggak bisa disembuhkan. Jadi pengobatannya hanya menjaga kelembapan kulitnya. Jadi artinya tidak bisa disembuhkan? Enggak. Jadi misalnya seperti ya mungkin di analoginya seperti kalau orang nanya orang penyakit gula, diabetes bisa disembuhkan nggak bisa. Tapi Seumur hidup dia akan, tapi gulanya bisa dikontrol. Ya jadi ini Ari juga ada penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa memaintain atau merawat kulitnya supaya tidak keluhan tadi yang seperti tidak mengalami kesakitan dan Iya. sebagainya. Oke. Dokter, saya dari tadi penasaran tapi nggak tahu, mungkin dokter bisa lihat apakah matanya bisa. Iya. Jadi karena termasuk yang berat, jadi ada ya, kalau istilah kedokteran namanya ektropion ya. Jadi untuk hari ini juga harus ada perhatian khusus untuk matanya juga karena jadi mudah kering nanti ya. Suka dikasih obat tetes matanya. Ya. Jadi mesti selain kulit juga matanya harus dijaga. Berarti kalau genetik begini ada kemungkinan nanti ke keturunan berikutnya atau misalnya Ari punya adik atau apa bisa terkena juga dong ya dok ya? Iya, karena genetik ya dan karena autosomal dominan. Jadi dari satu pihak pun misal dari pihak ayah saja ada kelainan, anaknya bisa didapat. Menular tidak? Tidak Tidak menular. Oke, baik. Tidak menularnya oke, tapi gejalanya apa atau siapa saja yang bisa terkena hal ini? Atau ini random? Kalau dari keturunan, jadi kalau orang tuanya atau dari pihak mungkin dari orang tua atau kakek nenek dari garis ibu atau bapak bisa aja nggak tahu, tapi karena gejalanya bisa yang ringan, hanya berupa kulit kering aja, ya itu jadi mungkin orang tuanya pihak keluarga nggak tahu, mungkin dari kakek neneknya ada riwayat dari pihak ibu atau pihak bapaknya juga yang mempunyai keluhan yang sama. Mungkin itu dari uyut gitu ya. Ada ya. Dari uyut yang Ya, Bisa jadi, deteksi dini dok? Dari masa dihamil gitu bisa ketahuan nggak? kalau diperiksanya waktu dari amnionnya waktu hamil atau Iya. dari RSD bisa ada. Bisa ketahuan. Tapi ya, kalau hari ini dari lahir atau waktu beberapa bulan? dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Oke dok, sebelum saya break saya mau tanya, apakah ini termasuk langka? Kalau Satu dibilang dari- tadi, kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di sana dalam 5 tahun terakhir dari 2009 sampai 2013 ada 4 kasus baru yang seperti Mas Ari ini. Kemudian dari data dari kelompok studi dermatologi anak dari 9 rumah sakit di Indonesia ya, rumah sakit besar seperti RSCM, Hasan Sadikin Bandung, Sutomo Surabaya ya, ada 9 rumah sakit, itu 25 kasus baru dalam 5 tahun terakhir. Jadi ya mau dibilang jarang sekali enggak. Kalau di barat bahkan frekuensinya 1 dibanding 250 di 1 Inggris ya. dari 250. Tapi termasuk yang ringan. Jadi enggak hanya yang berat saja. Jadi yang Oke, ringan termasuk pokoknya yang ringan pun dimasukkan ke dalam Iya. kategori tersebut. Oke, baik. Betul. Kita akan lanjut lagi nanti setelah yang satu ini, mudah-mudahan